Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita akan membahas mengenai mind mapping dari etika publik dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Perkenalkan, nama saya Wulan Kusum Mukagalung SPI, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 12 Kelompok 3, dari instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tegal. Dalam mind mapping etika publik kali ini, kita akan membahas 8 poin penting. Yaitu yang pertama adalah pengertian dari etika, yang kedua adalah pengertian dari kode etik, yang ketiga kode etik ASN, yang keempat definisi dan ruang lingkup etika publik, yang kelima bentuk-bentuk kode etik, yang keenam implikasi kode etik dalam pelayanan publik, yang ketujuh dimensi etika publik, yang kedelapan adalah sumber kode etik PNS. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah pengertian etika. Etika adalah refleksi perilaku baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan. Yang pada intinya, etika itu adalah bagaimana melakukan yang baik dan juga yang benar. Apa sih arti dari kode etik itu? Kode etik adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikut adalah kode etik ASN menurut Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Definisi dan ruang lingkup dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik ataupun buruk, benar ataupun salah dari perilaku, tindakan, dan juga keputusan untuk menyerahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Ada dua bentuk dari kode etik. Yang pertama adalah penggunaan legitimasi etis dalam penggunaan kekuasaan. Yang kedua, kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam tugas pelayanan. Implikasi kode etik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta kesadaran dan penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek profesionalisme dan aspek kognitif dari seorang pegawai sebagai pelayan publik. Ada 3 dimensi dari etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu mengidentifikasikan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah dimensi modalitas, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dimensi etika publik yang terakhir adalah dimensi tindakan integritas publik,
yaitu pejabat publik harus memiliki nilai standar aturan moral yang diterima masyarakat. Sumber kode etik PNS adalah sebagai berikut. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Itulah video mind mapping mengenai etika publik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.